Baik, pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Arya Lestari selaku dosen pengampu mata kuliah penalaran komputer. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kelompok kami, yaitu klasifikasi sentimen ulasan pengguna Gojek menggunakan metode SVM dan LSTM. Di sini kami dari kelompok 2 dengan beranggotakan Bima Agung Saputra, Nurdin, Christian Arbi Putraliming, Putri Pradiastiwi, Salsabila Aprilia, Ria Agustin, dan saya sendiri Martalena. Seperti yang kita tahu, perkembangan teknologi digital di Indonesia telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor transportasi. Layanan transportasi online seperti Gojek yang didirikan pada tahun 2010 mempermudah mobilitas masyarakat dan hingga kini digunakan oleh jutaan orang. Seiring bertambahnya pengguna, volume ulasan terhadap layanan juga meningkat, mencakup pengalaman positif, kritik, dan saran. Analisis sentimen otomatis menjadi penting untuk memahami persepsi pelanggan secara efisien. Dengan mengelompokkan ulasan ke dalam kategori seperti positif, negatif, dan netral, perusahaan dapat meningkatkan layanan dan strategi bisnis. Analisis ini juga membantu pengguna lain membuat keputusan dan menjadikannya kebutuhan penting dalam meningkatkan kualitas layanan di era digital. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya masuk ke bagian rumusan masalah, di mana pada bagian ini terdapat 5 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana dapat mengembangkan sistem klasifikasi sentimen ulasan Gojek secara akurat ke dalam kelas positif, negatif, dan netral. Lalu yang kedua, bagaimana mengatasi tantangan pemrosesan teks ulasan berbahasa tidak baku dan informal. Yang ketiga, metode machine learning dan deep learning apa yang efektif untuk analisis sentimen ulasan Gojek. Lalu yang keempat adalah bagaimana pre-processing dan fitur engineering dapat meningkatkan kualitas data pelatihan. Dan yang terakhir, bagaimana mengevaluasi performa model agar sistem klasifikasi dapat diandalkan. Selanjutnya masuk ke bagian tujuan, di mana pada penelitian ini terdapat 5 tujuan. Yang pertama, dapat membangun sistem klasifikasi sentimen otomatis untuk ulasan Gojek dengan akurasi yang tinggi. Lalu yang kedua, dapat mengimplementasikan dan membandingkan performa SVM dan LSTM. Lalu yang ketiga, melakukan pre-processing text untuk meningkatkan kualitas data pelatihan. Lalu yang keempat, dapat menerapkan teknik fitur engineering seperti TF-IDF dan word embeddings. Dan yang terakhir adalah dapat mengevaluasi performa model dengan metrik akurasi, presisi, recall, dan F1 score, dan validasi silang. Selanjutnya masuk ke bagian teori dasar, di mana untuk teori dasar dari analisis sentimen yaitu adalah cabang NLP yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengekstraksi emosi dalam teks seperti positif, negatif, atau netral. Nah, teknik ini digunakan dalam analisis opini publik, ulasan produk, dan pemantauan media sosial. Lalu selanjutnya untuk teori dasar kategori sentimen sendiri dibagi menjadi 3 kategori, yaitu ada positif, negatif, dan netral. Lalu kategori ini membantu memahami opini dalam teks untuk analisis lanjutan seperti analisis aspek atau rekomendasi produk. Selanjutnya yang terakhir ada teori dasar untuk prinsip natural language processing atau NLP, di mana NLP ini adalah bidang yang menggabungkan linguistik, komputer, dan pembelajaran mesin untuk memungkinkan komputer memahami bahasa manusia. Dalam analisis sentimen, NLP digunakan untuk memproses teks dan mengekstraksi informasi sentimen. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan penelitian terkait. Beberapa penelitian telah menggunakan metode SVM dan LSTM untuk analisis sentimen ulasan aplikasi digital berbahasa Indonesia, termasuk Gojek.
dengan hasil yang menunjukkan efektivitas kedua metode dalam memahami opini pengguna. Yang pertama yaitu klasifikasi sentimen Gojek dengan SPM. Adriansyah dan Sunardi pada tahun 2024 menerapkan SPM pada data ulasan Gojek dari Kaggle. Setelah preprocessing atau tokenisasi, filtering, dan normalisasi, model mencapai akurasi 67,6%, menekankan pentingnya tahapan preprocessing dan pemilihan parameter. Selanjutnya, analisis sentimen Gojek menggunakan LSTM. Susanto pada tahun 2024 menggunakan NLP dan LSTM untuk menganalisis sentimen ulasan Gojek. Dengan preprocessing lengkap, model menggunakan LSTM memperoleh akurasi 85%, menunjukkan potensi deep learning dalam memahami konteks kalimat. Mutakin dan Karisudin pada tahun 2021 menggunakan SVM dan KNN untuk mengklasifikasikan ulasan Gojek dari Google Play Store. SVM dengan kernel linear meraih akurasi tertinggi sebesar 87,98%, menunjukkan efektivitas SVM dalam analisis sentimen teks berbahasa Indonesia. Yang terakhir yaitu ekstraksi aksesibilitas dengan NER, CNN, dan LSTM. Dwi Jayanti pada tahun 2024 menggunakan CNN dan LSTM untuk mengekstrak aspek aksesibilitas dari ulasan Gojek. CNN mencapai akurasi 99,84% dan LSTM 99,48%, menunjukkan efektivitas metode ini dalam identifikasi entitas terkait aksesibilitas pengguna disabilitas. Selanjutnya yaitu metode yang digunakan. Yang pertama ada Support Vector Machine yaitu SVM. Metode klasifikasi tradisional yang mencari hyperplane optimal untuk memisahkan kelas, menggunakan input dari fitur TF-EDF dan efektif untuk data berdimensi tinggi serta kasus ketidakseimbangan kelas. Berikutnya Long Short Term Memory atau LSTM, model deep learning yang menangkap konteks kata dalam urutan teks. Cocok untuk data berurutan seperti kalimat, meskipun membutuhkan waktu pelatihan lebih lama. Berikutnya, TF-IDF atau Term Frequency Inverse Document Frequency. Teknik representasi teks menjadi angka dengan menghitung pentingnya kata dalam dokumen relatif terhadap seluruh korpus. Digunakan untuk mengekstrak fitur unigram dan bigram dari data yang telah diproses. Yang terakhir yaitu pre-processing text. Tahapan pembersihan data mencakup pemberian label sentimen atau labeling, penghapusan elemen tidak relevan atau text cleansing, penyamaan penulisan kata atau normalization, pemecahan teks dan penghapusan kata umum, tokenization, dan stop word removal, serta pengembalian kata ke bentuk dasar atau stemming. Langkah-langkah ini menghasilkan data teks yang bersih dan siap untuk pelatihan model. Selanjutnya yaitu dataset dan proses pengumpulan. Dataset yang digunakan berisi ulasan aplikasi Gojek dalam bahasa Indonesia, lengkap dengan skor dan metadata. Data ini merupakan data sekunder yang sudah tersedia, sehingga tidak memerlukan pengumpulan langsung. Proses pengolahan mencakup pelabelan sentimen berdasarkan skor, pembersihan, normalisasi, tokenisasi, dan stemming. Setelah itu, data dibagi menjadi data latih dan data uji untuk pengembangan dan evaluasi model klasifikasi sentimen. Untuk slide berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, masuk pada bagian tahapan pre-processing, di mana pada bagian ini saya akan menjelaskan labeling dan text cleansing terlebih dahulu. Nah, jadi yang pertama kita melakukan labeling sentimen, yang dimana caranya kita pakai fungsi bernama label sentimen. Nah, label sentimen ini yang bekerja berdasarkan skor ulasan dari pengguna. Nah, jadi kalau skor ulasannya itu 4 atau lebih, maka kita anggap itu adalah sentimen positif. Nah, jadi kalau skornya tepat 3, kita anggap itu netral, dan kalau skornya kurang dari 3 berarti itu negatif. Nah, maka dari hasil pengelompokan ini kita simpan di kolom baru yang bernama sentimen. Lalu kita hitung berapa banyak ulasan yang termasuk ke masing-masing kategori memakai fungsi value cons. Jadi tujuannya supaya skor angka dari pengguna itu bisa diubah jadi label yang lebih gampang kita analisis. Selanjutnya adalah text cleansing. Nah, fungsi clean text itu untuk membersihkan teks ulasan dengan menghapus URL, emoji, tanda baca, angka, dan spasi berlebih, serta mengubah teks menjadi huruf-huruf kecil. Jadi proses ini bertujuan menghilangkan noise agar data lebih bersih dan siap digunakan untuk analisis atau pelatihan model. Nah, hasil pembersihan tadi disimpan ke dalam kolom baru yang bernama cleaned content.
masuk ke dalam tahapan pre-processing selanjutnya, yaitu word normalization dan tokenization and stop word removal. Nah, jadi fungsi normalize text ini digunakan untuk mengganti kata tidak baku atau kata slang yang menjadi kata baku menggunakan kamus normalization DIGS. Kata-kata seperti GK atau SY itu akan diubah menjadi tidak atau saya, tidak dan saya. Jadi proses ini mengurangi variasi kata dengan makna sama untuk membantu model memahami konteks yang lebih baik. Nah, jadi hasilnya itu akan disimpan ke dalam kolom normalize content. Nah, selanjutnya masuk ke dalam tokenization and stop word removal. Nah, fungsi tokenize and remove stop words itu memproses teks dengan memisahkan menjadi kata-kata atau menjadi token. Lalu menghapus kata umum menggunakan daftar dari NLTK dan tambahan custom stop word. Nah, jadi kata ini penting. Jadi kata-kata penting tadi yang tersisa digabung kembali dan disimpan dalam kolom tokenized content. Nah, proses ini tujuannya untuk menyaring kata yang tidak relevan agar data itu lebih bersih dan bermakna bagi model. Selanjutnya masuk ke dalam tahapan pre-processing, stemming, dan visualisasi data. Nah, jadi fungsi stem text ini menggunakan library sastrawi untuk mengubah kata yang imbuh menjadi bentuk dasar, seperti berlari itu menjadi lari. Nah, proses ini itu membantu menyatukan variasi kata agar lebih konsisten dan mudah dipahami oleh model. Nah, hasil stemming ini disimpan di dalam kolom stemmed content untuk tahap vektorisasi dan pelatihan model selanjutnya. Selanjutnya masuk ke dalam visualisasi data, di mana word cloud ini berdasarkan label positif, netral, dan negatif. Jadi, ditampilkan menggunakan visualisasi data. Untuk penjelasan selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah fitur engineering. Di sini kami menggunakan dua jenis fitur engineering. Yang pertama TF-IDF, yang merupakan fitur engineering untuk mengubah data teks mentah menjadi representasi numerik untuk model machine learning. Teknik ini menilai pentingnya kata atau frasa dalam dokumen relatif terhadap keseluruhan korpus. TF-IDF Vectorizer digunakan dengan parameter seperti max features 5000, n-gram range 1,2, min-df 2, dan max-df 0,8. Karena data berbahasa Indonesia, stop word dibiarkan none. Data training diubah dengan fit transform, sedangkan data uji ditransformasikan menggunakan kamus yang sama. Hasilnya adalah sparse matrix yang merepresentasikan pentingnya kata atau frase dalam tiap dokumen. Siap digunakan untuk klasifikasi atau clustering. Hasil dari TF-IDF ini nanti akan menjadi input untuk pelatihan model SVM. Lalu untuk model LSTM kami menggunakan word2vec sebagai word embedding. Jadi word2vec ini digunakan untuk mengubah teks menjadi representasi numerik yang diproses oleh model LSTM. Word2vec merepresentasikan data dalam vektor berdimensi tetap, yaitu 1100 dimensi, yang menangkap hubungan semantik antara kata. Kalimat diubah menjadi urutan vektor kata sebagai input LSTM yang efektif untuk data berurutan karena kemampuannya mengingat konteks jangka panjang dibandingkan one shot atau back of word. Word2vec lebih baik dalam memahami makna kata. Kombinasi Word2vec dan LSTM meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam klasifikasi atau pemodelan teks. Selanjutnya akan kami bahas arsitektur model yang kami digunakan. Di sini kami menggunakan dua jenis model. Yang pertama SVM untuk model tradisional dan LSTM untuk model machine learning. SVM yang kami gunakan di sini menggunakan fitur TF-IDF dengan matriks seperti yang ditampilkan pada PPT dengan kernel linear C1 yang memberikan hasil terbaik. Model ini dilatih dengan data split 80% untuk data latih dan 20% untuk data uji. Dengan evaluasi menggunakan akurasi, precision, recall, dan F1 score. Lalu untuk model machine learning yaitu model LSTM itu dibangun menggunakan token hasil stemming dan tokenisasi lalu diubah menjadi vektor numerik. Dilatih dengan 10 epochs dan 32 batch size. Menggunakan loss function categorical, cross entropy, dan optimizer Adam.
Model ini digunakan untuk klasifikasi multi-kelas sentimen, yaitu positif, netral, dan negatif, dengan pembagian data yang sama, seperti SVM. Lalu, untuk metode evaluasi yang kami gunakan pada model SVM maupun model LSTM itu relatif sama, yaitu kami menggunakan matriks akurasi, precision, recall, dan advanced score. Akurasi sendiri digunakan untuk mengukur prediksi benar secara keseluruhan, sedangkan precision menilai ketetapan prediksi pada tiap kelas. Recall digunakan untuk mengukur kemampuan model mengenali semua data relevan, dan advanced score menggabungkan precision dan recall. Metode ini memberikan gambaran menyeluruh terhadap performa dari model, terutama saat digunakan data yang distribusinya tidak seimbang. Selanjutnya akan dibahas hasil dan pembahasan. Ini akan dibahas oleh teman saya. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil dan pembahasan dari tugas kelompok kami. Yang pertama ialah perbandingan performa model. Hasil evaluasi performa model SPM dengan fitur TF-IDF menunjukkan performa yang lebih stabil dan cepat berkat tahap pre-processing yang kuat. Sementara itu, model LSTM meskipun unggul dalam memahami konteks serta urutan kata, namun hal ini sangat bergantung pada kualitas embedding dan struktur dataset, serta membutuhkan waktu pelatihan yang lebih lama dibandingkan SPM. Dapat dilihat pada gambar model performance comparison bahwa untuk akurasi, presisi, dan recall, serta F1 score, model SPM menunjukkan nilai yang lebih tinggi. Untuk analisis kesalahan prediksi, terdapat dua faktor utama yang menyebabkan kesalahan prediksi ini, yaitu ambiguitas dalam teks. Banyak ulasan netral mengandung kata bermakna ganda atau konotasi yang berubah sesuai konteks, seperti lumayan bagus, tapi agak lama, atau cukup memuaskan meski kurang cepat. Kalimat seperti ini memiliki unsur positif dan negatif sekaligus, sehingga menyebabkan sulitnya model mengklasifikasi, terutama yang tidak memahami konteks secara mendalam, menafsirkan ambiguitas. Akibatnya, model cenderung mengklasifikasikan berdasarkan kata yang paling dominan secara frekuensi atau bobot fitur, bukan makna keseluruhan. Yang kedua ialah distribusi data yang tidak seimbang. Ketidakseimbangan jumlah data antar kelas sentimen turut mempengaruhi performa model, terutama dalam mengenali kelas minoritas seperti netral. Pada dataset yang digunakan, data netral jauh lebih sedikit dibandingkan data positif maupun yang negatif, sehingga hal ini menyebabkan model lebih fokus mempelajari pola dari kelas mayoritas dan cenderung mengabaikan karakteristik kelas minoritas, sehingga meningkatkan risiko salah klasifikasi pada kelas netral. Kemudian, untuk visualisasi hasil dapat dilihat di sini terdapat confusion matrix untuk model SPM dan LSTM, kemudian bar chart perbandingan matrix untuk model SPM dan LSTM, serta distribusi label sentimen untuk model SPM dan model LSTM ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini itu diskusi tantangan dan solusi. Tantangannya yang pertama, variasi bahasa tidak baku, singkatan, dan slang seperti banget atau enggak menyulitkan model memahami makna. Normalisasi teks dengan kamus khusus digunakan untuk meningkatkan konsisten dan akurasi prediksi. Yang kedua, ketidakseimbangan kelas. Dominasi data positif membuat model bias dan sering salah klasifikasi. Ulasan netral. Solusinya meliputi undersampling, oversampling, atau smooth, atau metrik evaluasi berbobot. Yang ketiga, waktu pelatihan dan kompleksitas. LSTM lebih lambat karena strukturnya kompleks dan bergantung pada embedding. SVM lebih cepat dan cukup akurat meski kurang memahami konteks. Ini menunjukkan trade-off antara efisien dan pemahaman. Selanjutnya, solusi pengembangan ke depan. Yang pertama, penerapan model bahasa pralatih. Menggunakan Indobird, model pralatih khusus bahasa Indonesia dapat meningkatkan pemahaman konteks dan struktur bahasa. Fine-tuning pada data membuatnya lebih unggul dibanding pendekatan tradisional seperti TF-IDF. Yang kedua, penggunaan ensemble model. Teknik ensemble seperti
voting atau staking dapat menggabungkan SVM dan LSTM untuk hasil yang lebih stabil, memanfaatkan kelebihan masing-masing model dan mengurangi kelemahannya. Kesimpulan, penelitian ini membandingkan algoritma SVM dan LSTM dalam mengklasifikasikan ulasan pengguna Gojek berbahasa Indonesia ke dalam sentimen positif, netral, dan negatif. Proses dilakukan dengan pre-processing, menyeluruh, dan representasi fitur TF IDF. Hasil menunjukkan SVM sedikit unggul dengan akurasi 89,41%, precision 88,30%, recall 89,41%, dan F1 score 87,69%. Dibanding LSTM yang mencapai akurasi 89,08%, precision 85,65%, recall 89,08%, dan F1 score 87,29%. SVM lebih efisien dan stabil, sedangkan LSTM unggul dalam memahami konteks namun membutuhkan sumber daya lebih besar. Keterbatasan proyek dan saran pengembangan. Keterbatasan proyek ini memiliki beberapa keterbatasan yang memengaruhi hasil akhir. Pertama, distribusi kelas. Sentimen yang tidak seimbang menyebabkan bias terhadap kelas mayoritas, terutama mengabaikan kelas netral. Kedua, penggunaan bahasa tidak baku dan slang menimbulkan ambiguitas meski telah dilakukan normalisasi. Ketiga, model LSTM memerlukan waktu pelatihan lebih lama dan sensitif terhadap parameter, sehingga kurang efisien dibanding SVM. Terakhir, belum diterapkannya model bahasa pralati seperti Indober membatasi potensi peningkatan akurasi klasifikasi. Saran pengembangan. Untuk pengembangan lebih lanjut, beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain yang pertama yaitu penyimbangan kelas data, oversampling kelas minoritas, atau undersampling kelas mayoritas, misalnya dengan smooth untuk mengurangi bias model. Kedua, implementasi model pralati. Fine-tuning model seperti Indober dapat meningkatkan pemahaman konteks bahasa Indonesia dan meningkatkan akurasi klasifikasi. Dan yang ketiga, pendekatan ensemble model, menggabungkan SVM dan LSTM melalui teknik ensemble atau voting atau staking guna memperoleh prediksi yang lebih stabil dan andal. Baik, di sini saya akan menjelaskan website yang telah kami buat. Pertama-tama saya akan menjelaskan bahwa model ini kami buat menggunakan framework Streamlit. Oke, langsung saja kita bahas tampilan dari website tersebut. Di sini terdapat drop down untuk memilih model SVM atau LSTM. Namun di sini terdapat checkbox untuk compare both models, artinya kita bisa melihat hasil dari kedua model tersebut secara bersamaan. Saran saya lebih baik kita klik checkbox ini agar kita bisa melihat hasilnya dari dua model secara langsung. Di sini terdapat bahasan singkat yang membahas kelemahan dan keunggulan salah satu model dengan model yang lainnya. Di sini untuk model SVM menggunakan TF-IDF dan memiliki waktu prediksi yang cukup cepat dan bagus untuk traditional text analysis. Dengan LSTM di sini menggunakan word to fact embedding dan dapat memahami konteks dengan lebih baik. Ini sangat penting karena saat demonstrasi nanti kita akan melihat bagaimana model LSTM mengalahkan model SVM dalam konteks understanding. Lalu LSTM ini juga merupakan deep learning approach yang kami gunakan. Oke, langsung saja kita ke tampilan utama. Di sini terdapat input text yang bisa kita gunakan untuk menyebutkan ulasan. Lalu setelah kita inputkan ulasan kita bisa tekan predict sentiment yang akan melakukan inference kepada model dan mengirim ulasan yang kita masukkan di input text ini dan akan menampilkan hasil dari prediksi masing-masing model. Kita coba dengan 3 ulasan yang berbeda, yaitu positif, netral, dan negatif. Kita coba dulu dengan yang positif. Di sini saya menggunakan ulasan aplikasi ini.
bermanfaat. Ketika kita klik predict sentiment, apa yang akan terjadi, dan kedua model setuju bahwa ulasan tersebut merupakan ulasan yang positif. Di sini terdapat keterangan yaitu model agreement, bahwasanya kedua model agree bahwa ulasan tersebut merupakan ulasan yang positif. Kemudian kita coba dengan ulasan netral, seperti aplikasi ini tidak buruk, namun tidak terlalu, tidak juga tidak spesial. Ketika kita predict sentiment, di sini kedua model mendeteksi bahwasanya ini merupakan ulasan negatif. Namun sebenarnya kita bisa menyimpulkan bahwa ulasan ini ulasan yang netral, karena sang reviewer tidak mengutarakan bahwa model ini buruk, namun juga model ini tidak ada spesialnya, jadi bisa anggap ini netral. Namun kedua model tidak ada yang memprediksi bahwa ulasan tersebut netral. Hipotesa saya mengapa hal ini bisa terjadi lantaran distribusi kelas yang diberikan pada dataset itu tidak seimbang antara kelas negatif dan kelas positif dengan data kelas netral, yang dimana jika kita lihat grafiknya itu cukup jomplang. Mungkin di sini saya akan menunjukkan. Untuk itu kita harus beralih ke halaman GitHub saya yang ada di sini, ke bagian pre-processing untuk melihat hal tersebut. Nah, di sini ada grafiknya, sentiment distribution. Di sini kelas netral tidak sampai menyentuh 2000 ulasan, sedangkan ulasan positif menembus 16.000 dan ulasan negatif itu sampai 40.000, bahkan hampir 60.000. Jadi menurut saya distribusi kelas yang sangat tidak seimbang ini berkontribusi kepada kesulitan yang dialami model ketika mengalami ulasan netral, sehingga model cenderung bias terhadap ulasan positif atau ulasan negatif. Untuk itu kita lanjut ke ulasan negatif. Di sini saya gunakan aplikasi ini sering error dan lambat. Lalu ketika kita predict sentiment, dengan menakjubkannya model SVM beranggapan bahwa model di atas merupakan ulasan di atas merupakan ulasan positif, sedangkan model LSTM beranggapan bahwa ulasan ini merupakan ulasan negatif, yang mana itu benar. Mengapa ini bisa terjadi? Menurut saya ini ada hubungannya dengan understanding context better untuk model LSTM. Jika kita lihat ulasan kita tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa aplikasi itu jelek, atau aplikasi itu buruk, atau aplikasi itu bagaimana. Namun kita menggunakan kata error dan lambat untuk mengindikasikan bahwa aplikasi ini tidak bagus atau ulasan negatif. Namun model SVM tidak dapat membaca hal ini, mungkin karena contextual understanding yang dimiliki model SVM itu tidak cukup bagus. Apalagi jika dibandingkan dengan model STM yang di sini dengan confidence, dengan cukup percaya diri 81% beranggapan bahwa ulasan tersebut merupakan ulasan negatif. Baik, berikutlah 3 ulasan yang dapat kita berikan. Namun di sini saya ada membuat fitur tambahan untuk melakukan batch processing. Jadi batch processing itu jika ketika kita memiliki data ulasan yang banyak, namun kita ingin memprediksi ulasan tersebut apakah merupakan sentimen positif atau merupakan sentimen netral atau negatif. Di sini kita bisa mengimport file CSV yang sudah saya siapkan. Ketika file sudah diimport, kita bisa memilih field yang ingin diolah atau diprediksi sentimennya, yaitu field content. Kemudian kita pilih dulu model yang ingin dipakai. Di sini saya, karena fakta tadi di mana model SVM gagal memprediksi ulasan negatif, saya memilih menggunakan model STM. Lalu kita run proses batch. Di sini terdapat kata yang sudah dibersihkan, clean text, dan kata yang belum dibersihkan.
Dan disinilah letak ulasan-ulasan tadi yang telah dianalisis. Dan di sini terdapat prediksinya dan tingkat kepercayaan dari model. Jika kita lihat sejauh ini cukup tepat menurut saya, model LSTM berhasil memprediksi semua sentimen dari ulasan yang kita berikan. Kemudian hasil ulasan ini bisa kita download menjadi file CSV. Jadi begitu saja penjelasan implementasi website dari Natural Language Processing. Selanjutnya akan saya kembalikan dengan teman saya Christian Arbi. Sekian presentasi dari kami kelompok 2. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.